Pencurian sawit di Palas, tindakan advokat dipertanyakan. Kasus pencurian buah kelapa sawit milik Darwin Simatupang telah berlangsung selama sebulan lebih, dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pencurian diduga melibatkan oknum ketua KNPI Palas berinisial MIH dan 4 orang yang mengaku advokat. Polres Padang Lawas belum memberikan klarifikasi atau tindakan tegas terhadap kasus ini, meskipun berita tentang penjarahan sudah tersebar luas di media. Isu yang beredar menyebutkan bahwa penjarahan ini melibatkan petinggi Kabupaten Padang Lawas, namun pengacara korban, Muhammad Yani Rambe, membantah isu tersebut dan lebih curiga kepada penyidik yang tidak menindak tegas para terlapor. Yani Rambe juga menegaskan bahwa advokat tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dan bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perkara yang sedang kita tangani hari ini adalah perkara dugaan pencurian atau penjarahan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi atau kelompok tertentu. Dalam hal ini sudah kita lakukan laporan ke Polres Padang Lawas sejak tanggal 5 Maret, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Namun terhadap laporan kita tersebut sampai saat ini belum ada tindakan tegas. Informasinya sudah dilakukan pemanggilan terhadap para terlapor. 6 dari 14 nama yang sudah disebutkan oleh saksi kita itu hanya 6 yang hadir, hanya 6 orang yang hadir. Selebihnya itu sampai saat ini tidak menghadiri panggilan polisi. Itu yang saya dapat dari informasi dari Polres Padang Lawas. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam perkara yang sedang kita tangani hari ini di wilayah hukum Padang Lawas terkait penjarahan sawit di lahan kebun milik klien saya, itu mereka yang sudah melakukan penjarahan termasuk pertama sekali mereka, para pelaku yang kita laporkan hari ini, mendasarkan tindakan mereka pada klaim bahwa klien kita ini tersangka dalam perkara penguasaan kawasan hutan di Polres Tapanuli Selatan sebelum adanya Polres Palas pada tahun 2017. Namun hal tersebut sudah kita patahkan dengan menyerahkan fotokopi SP3 surat perintah penghentian penyidikan dari Polres Tapanuli Selatan yang atas perkara tersebut sudah pernah digelar di Polda dengan pengertian tidak cukup bukti untuk melanjutkan perkara tersebut sehingga dihentikan. Namun saya pikir para terlapor ini sama sekali tidak tahu bahwa atas perkara klien saya dalam perkara penguasaan kawasan hutan tanpa izin itu sudah dihentikan oleh kepolisian. Jadi saat itu sudah kita beritahukan kepada pihak kepolisian, kepada pihak terlapor. Pihak terlapor menurut informasi yang saya peroleh hari ini memiliki dalil yang lain lagi. Hari ini pihak terlapor menurut informasi terbaru mendalilkan bahwa mereka memegang surat keterangan dari Raja Adat Desa Papaso pada tahun 1980-an akhir sampai dengan tahun 1993. Tapi saya pikir kebenaran hal tersebut belum tentu dapat dibuktikan oleh
mereka. Bisa jadi itu hanya klaim. Namun kita tetap menunggu apa hasil dari penyelidikan. Tapi dalam hal penyelidikan ini kita juga sangat kecewa melihat sikap Polres Padang Lawas, khususnya dalam hal ini penyidik Kasat Reskrim beserta jajarannya yang tidak menindak tegas para pelaku. Yang pertama, peristiwa penjarahan itu saat ini sedang berlangsung, sudah 1 bulan lebih. Klien saya sudah rugi ratusan juta rupiah. Kemudian selain dari tidak menindak tegas, pihak Polres Padang Lawas juga, saya pikir hari ini ya seolah-olah membuat atau melakukan pembiaran terhadap para pelaku untuk melancarkan agenda penjarahan yang sedang mereka jalankan. Jadi saya pikir sebenarnya Pak Kasat Reskrim kita ini tidak menganut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama KUHP. Sebab peristiwa sedang berlangsung, seharusnya Kasat Reskrim sebagai penyidik dan jajarannya itu dapat melakukan tangkap tangan. Peristiwa sedang berlangsung, mereka tidak memiliki bukti tertentu. Bahkan jika mereka juga memiliki bukti, baik itu para terlapor dari kalangan masyarakat atau dari kalangan pengacara, mereka tidak mempunyai hak eksekutorial. Misalnya mereka memiliki sertifikat, bukan berarti karena mereka memiliki sertifikat mereka bisa mengklaim lalu mengeksekusi, menjara dan menguasai lahan milik klien saya. Tidak ada hukum yang diatur di negeri ini seperti itu. Namun para advokat ini dapat hukum dari mana kita tidak mengerti. Jadi saya sampai menduga-duga karena ada pembiaran ini, jangan-jangan ini mau digiring ke perdata, saya pikir. Bisa jadi nanti hasil dari gelar perkara dari pihak penyidik menyatakan hal yang merugikan klien saya. Bisa jadi. Karena melihat tingkah penyidik ini, saya pikir ini sudah ada pembiaran, dan saya berharap, sangat berharap tidak ada kong kali kong, persekongkolan antara penyidik dengan para terlapor. Meskipun perasaan saya sebenarnya sudah sampai ke sana, sebab ada pembiaran. Jadi maksud saya penyidik Polres Padang Lawas, Kapolres Padang Lawas, Kapolda Sumatera Utara, marilah kita tetap mengedepankan penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebab kalau kita mengutamakan egoisme atau hal-hal tertentu yang bersifat ego sektoral, saya pikir penegakan hukum ini tidak akan pernah baik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Di hadapan Kasat Reskrim dan jajarannya saat dilakukan mediasi di penghujung bulan Ramadan, itu perwakilan dari pihak terlapor menyatakan klien saya tersangka dan surat panggilan ada di tangan mereka. Surat panggilan tersangka kepada klien saya dari Polres Tapanuli Selatan pada tahun 2017. Dan itu saya lihat diamini oleh jajaran Reskrim yang ikut dalam mediasi tersebut. Sebenarnya SP3 terkait perkara yang menurut mereka klien saya tersangka sudah saya pegang saat itu. Saya pegang. Tapi kan saya mau tahu apa modus operandi sesungguhnya dari kelakuan yang sedang mereka jalankan ini, menjara kebun milik saya. Sengaja saya diam sampai benar-benar saya tahu apa motif dari semua. Ketika mereka pihak perwakilan dari terlapor lama-lama menyerahkan, memberikan melalui WA surat panggilan tersebut, saat itu juga saya jumpai Kasat Reskrim. Saya serahkan langsung fotokopi SP3 tersebut dan saya tunjukkan aslinya. Saya pikir jangan karena malu mereka mengakui SP3 tersebut bahwa klien saya sudah tidak bermasalah hukum lagi,
Lalu Polres Palas tidak mau menindak para terlapor ini. Nah, jangan-jangan Kasat Reskrim ini khususnya memiliki hubungan dengan para terlapor. Katanya klien saya tersangka, saya tunjukkan surat SP3. Tetap saja kelakuan para terlapor tidak ditindak oleh Polres. Hari demi hari, waktu demi waktu, saya mendengar isu dan informasi yang berbeda terkait motif mereka menguasai lahan itu. Pesan saya kepada Kapolres Paranglawas, khususnya Kasat Reskrim yang menangani perkara ini, siapapun yang mengklaim sebagai pengacara, yang memerintahkan dan memobilisasi massa yang melakukan penjarahan tersebut, saya harap mereka ini yang harus ditindak tegas. Mau itu ada kuasa mereka, mau itu ada alat bukti mereka, hukum tidak menganulir main hakim sendiri di dalam negara hukum yang kita anut. Tidak ada main hakim sendiri. Kalau misalnya mereka memiliki surat atau alat bukti tertentu, gugat ke pengadilan. Bukan mengambil paksa buah kelapa sawit dari lahan milik klien saya. Mereka gugat aja ke pengadilan, lakukan upaya hukum, lakukan laporan polisi. Jangan ambil paksa dan duduki lahan milik klien saya. Pengacara tidak punya hak untuk itu. Dan pengacara yang melakukan hal-hal seperti itu tidak berbeda dengan orang yang dikerahkan atau dimobilisasi. Maksud saya, tidak ada jalan keluar atau tidak ada alasan pemaaf atau tidak ada alasan hukum bagi si pengacara untuk melakukan aksinya. Dia masuk dalam kategori pasal 55 atau penyertaan. Ya terlepas apa kualifikasi dia di dalam pasal 55 itu, yang memerintahkankah, yang melakukankah, yang menganjurkankah, atau yang membantu. Saya pikir itu sudah secara eksplisit diatur dalam pasal 55. Jadi Polres Paranglawas dalam ini, Kapolres Ceki Kasat Reskrim, tidak usah berlama-lama. Tangkap mereka yang sudah melakukan penjarahan, termasuk mereka yang mengaku-ngaku pengacara. Klien saya tidak pernah berperkara dengan mereka, mereka tidak pernah menang berperkara dengan klien saya, bahkan tidak ada putusan pengadilan yang berhubungan antara mereka dengan klien saya. Oleh sebab itu, tidak ada hak mereka untuk mengklaim. Yang pertama, apalagi melakukan upaya yang bersifat eksekutorial, mengambil buah dan menguasai lahan milik klien saya. Saya pikir yang pertama yang harus ditindak adalah mereka yang mengerahkan, mereka yang mengaku pengacara, dan mereka yang memobilisasi. Kasus ini masih menunggu tindakan tegas dari kepolisian dan penegakan hukum yang adil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Jurnal TV memberitakan.